Selamat malam, Assalamualaikum Bu Ria. Waalaikumsalam, selamat malam Bu Lulu. Wah, ini Gimana kelihatannya kabarnya Bu Ria? sehat Bu. Ini kelihatannya Bu Lulu malam ini kok ada sesuatu yang eh, ini mau ditanyakan. Ini saya penasaran nih. Iya Bu. Saya minta waktunya sebentar ya Bu ya. Siap, nggih, ada apa Bu? Kok ini Iya, tumben saya loh mau ya. cerita. Malam-malam mau ini mau curhatan sama saya ini. Iya, Iya, saya pripun mau gimana Bu cerita Lulu? Bu. Saya mau cerita tentang apa yang saya alami tadi siang ketika pelaksanaan observasi oleh pengawas. Mm-mm. Tadi siang Bu ya. Iya, Bu Lulu kan di SMA ya? iya, saya di SMA 2 Bu. Jadi tadi Hmm. itu saya itu ada observasi kan Bu. Mm-mm. Sama kepala sekolah, tapi pada saat itu ada ibu pengawas. Nah, pada saat itu saya itu mm, ditegur, ditegur. Gimana Bu eh, negurnya Bu? Bukan saya yang ditegur, tapi Hmm? kepala sekolah itu menegur saya karena Hmm. kepala sekolah itu ditegur sama ibu pengawasnya. Beliau itu bilang bahwa saya pada saat mengajar itu tidak memakai media pembelajaran. Eh, Maunya itu saya menggunakan PPT atau media pembelajaran yang menarik gitu. Kan pada saat itu Hmm. saya memang saya lagi ceramah, Bu. Saya dengan metode ceramah. Terus pada saat itu eh, saya itu bilang kepada Hmm. bu pengawas pada saat lewat itu, saya memang menggunakan ceramah, tapi saya ini sesuai dengan kurikulum seperti itu. Dan saya juga sudah menggunakan eh, apa itu sumber belajar itu dengan sumber belajar yang dari alam, Bu. Seperti itu. Menurut Hmm. beliau itu kurang seperti itu. Jadi Oh iya gimana ya. ya, Bu ya? Saya bingung ini. Kalau menurut Bu Lulu, kira-kira ketika Bu Lulu menggunakan apa ya media yang tadi diberikan teguran oleh Bu pengawas melalui kepala sekolah itu kira-kira yang menjadikan hambatan Bu Lulu tidak memakai PPT atau apa itu kira-kira apa Bu? Hmm, ya, saya sudah terbiasa mengajar dengan cara tersebut dan materi yang saya ajarkan itu sudah saya kuasai, saya sudah hafal semua, Bu. Jadi ya, saya merasa Jadi lebih fine-fine aja. tidak ada kendala berarti Bu ya. Ya, Nah terus kalau menurut dulu kelebihannya media apa ya tidak menggunakan media atau PPT seperti yang dikehendaki itu kira-kira kelebihannya apa Bu? ya Kan saya merasa lebih mm-mm. bebas, terus saya juga mengajar dengan leluasa. Toh, yang saya ajarkan itu sudah saya kuasai. Mm-mm. Jadi tidak ada kendala sama sekali. Kalau kalau dari sumber belajar lain yang dulu gunakan kira-kira dari apa ya? Sekarang kan ini. Saya sebetulnya Hmm. bisa melalui internet itu, bisa video, bisa apa itu, eh, video, terus ada gambar, terus Hmm. apa itu dari internet, terus artikel ilmiah. Banyak sekali sih Bu sebetulnya. Iya, iya benar sekali Bu. Karena kan kalau sumber itu sekarang sudah lebih marak ya daripada yang dulu. Nah, kalau menurut Bu Lulu ini eh dengan panduan atau PPT itu kira-kira menghambat perkembangan atau eksplorasi dari murid apa tidak ya Bu ya? Kalau lebih cenderung ke Hmm, ceramahnya. kalau saya pikir
kembali penggunaan buku panduan materi atau PPT itu tidak akan menghambat eksplorasi murid, bahkan bisa jadi memperkaya referensi murid dalam mengeksplor materi pembelajaran. Nah, saya kalau ini setuju dengan Bu Lulu karena apa? Kan kalau sekarang sudah zamannya literasi numerasi, Bu ya. Jadi sumber belajar itu tidak harus terpaku pada internet atau pada PPT. Jadi semakin banyak kita menggunakan sumber belajar kan semakin bagus. Nah, sekarang rencananya Bu Lulu untuk menyelesaikan masalah yang tadi Bu Lulu ceritakan ke saya, itu Bu Lulu punya gambaran nggak seperti apa? Punya, Bu. Yang pertama, Nah, gimana Bu? saya akan menghadap kepala sekolah, terus untuk Hmm, menyampaikan permohonan maaf saya, karena saya hmm, telah membuat kecewa kepada Bapak pengawas. Terus, kalau memang memungkinkan, saya nanti hmm, akan bertemu langsung kepada eh, Bu pengawas, hmm. supaya masalah ini tidak selesai, bisa diselesaikan dan Mm-mm. tidak menimbulkan salah paham, gitu, Bu. Nah, nanti kalau Bu Lulu ke Pak Pengawas, ke Bu Pengawas atau ke Pak Pengawas tadi ya, itu kira-kira Bu Lulu Iya. mau menyampaikan apa? Ya, saya akan mengatakan bahwa saya akan mengajar dengan menggunakan sumber belajar, di antaranya buku panduan materi, PPT, internet, video, dan pembelajaran dengan tujuan supaya murid-murid itu dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka belajar. Nah, kalau Bu Lulu ini punya rencana yang sangat bagus sekali, nanti semoga mendapatkan dukungan dari semua pihak dan mudah-mudahan pertemuan Bu Lulu dengan Ibu Pengawas tadi, insya Allah nanti kan bisa berhasil dan beliau juga ikut mengapresiasi juga. Iya. Nah, sekarang coba Bu, kalau kita sudah ini ya, sudah punya pegangan untuk kita menggunakan media itu, kira-kira Bu Lulu ini komitmen yang rencananya mau dibangun itu seperti apa? Biar nanti Nah, bisa sinkron gitu. ya, saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana eh, modul ajar, terus dan akan menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya nanti dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya itu senang dengan kegiatan eksplorasi materi. Tanpa ada unsur paksaan, akan saya serahkan pemilihan sumber belajar itu pada murid-murid saya, Bu. Hmm. Kalau seperti itu, menurut pandangan Bu Lulu, apakah anak-anak seusia SMA itu juga butuh pembelajaran yang menyenangkan, Bu? Oh iya, Bu, anak-anak SMA itu butuh itu karena kalau sudah tidak menarik materinya, tidak Mm-mm. menarik medianya, mereka itu boring. Banyak yang bicara sendiri, teriak-teriak, ngobrol sana, ngobrol sini, lari sana, lari sini. Jadi eh, menurut saya memang saya akan lebih menggunakan berbagai macam media pembelajaran dan metode yang lebih variatif dan menyenangkan. Hmm. Iya, betul sekali. Berarti anak SMA juga butuh pembelajaran yang menyenangkan. Terus, Bu, kalau ini nanti setelah Bu Lulu kan tadi sudah mau Gimana, ke Pria? tadi kan Bu Lulu sudah mau ke ke pengawas juga, terus ke kepala sekolah. Kira-kira kalau Ya. dengan kepala sekolah nanti yang mau Bu Lulu sampaikan dengan dasar untuk apa ya? Tadi pendapatnya Bu Lulu pemakaian metode ceramah, kemudian itu kira-kira di kepala sekolahnya nanti supaya bisa mendukung itu Bu Lulu mau menyampaikan apa? Hmm, saya akan menyampaikan kepada Bu Kepala Sekolah itu eh, bahwa saya akan menggunakan media yang lebih variatif, Bu. Karena di SMA saya itu, di tempat sekolah saya itu, sarana dan prasarananya itu sangat mendukung, apalagi muridnya. Dan kalau Hmm. muridnya saja mendukung, saya kan juga harus mendukung, Bu, supaya semua Iya. pembelajaran itu lebih
lebih efektif dan berjalan dengan lancar. Nah, betul sekali. Kalau kira-kira menurut gambarannya Bu Lulu, kepala sekolah mendukung apa enggak, Bu ya? Oh iya, Pak Kepala Sekolah saya itu sangat mendukung, Bu. Dari pertama kali saya eh, apa itu mendapatkan mata pelajaran saya, jadwal Mm-mm. maupun pembuatan apa itu modul ajar. Bahkan kemarin itu juga di workshop itu juga saya disuruh mempresentasikan modul ajar saya, Bu. Jadi begitu mendukungnya kepala sekolah kepada saya itu saya sangat merasakan itu, Bu. Hmm. Kalau kira-kira Bu, eh, kalau kita kan melakukan sesuatu itu pasti butuh apa ya, untuk mencapai tujuan melakukan sesuatu itu kita butuh support ya, butuh support dan dukungan. Seperti tadi Bu Lulu membutuhkan support dan dukungan juga dari kepala sekolah pengawas. Kira-kira support yang Bu Lulu butuhkan saat ini untuk menyelesaikan terkait tadi persoalan yang Bu Lulu ceritakan itu supportnya kira-kira apa saja Bu itu supaya bisa lancar gitu. Eh, Kalau di tempat saya itu lingkungan, Bu, lingkungan Hmm. kelas seperti itu. Terus siswanya, lingkungan kelas itu ya meliputi kan ada internet, apa itu Hmm. kelas seperti itu ya, Bu. Selain internet sekolahan itu di setiap kelas itu kan ada internet. Jadi kami juga terfasilitasi internet itu untuk murid dan untuk Bapak Ibu guru. Artinya Hmm. dengan internet itu kami bisa lebih banyak mengeksplorasi media belajar. Iya. Tadi misalkan Bu Lulu ya, tadi kan Bu Lulu menyampaikan kalau metode ceramah itu menurut pengawas kan harus di ini juga di apa dikolaborasikan. Kira-kira kalau menurut gambarannya Bu Lulu ya dari masukan teguran pengawas tadi, kita kan tahu kalau metode ceramah itu juga penting. Menurut Bu Lulu itu kelebihan metode ceramah itu apa? Saya sendiri juga ini sebenarnya bagus itu digunakan. Saya juga setuju Iya, karena apalagi saya guru iya, agama itu kan cenderung juga Bu Lulu ya iya. dengan itu. Kalau di, Kalau kelebihannya itu apa iya, Bu kira-kira Bu? Nanti saya bisa ya. ATM juga. Kalau menurut saya Mm-mm. kelebihan ceramah itu ya bagaimanapun yang namanya materi ya, Bu ya, itu pasti Mm-mm. harus dijelaskan dulu. Sebelum Mm-mm. kita memberi tugas, memberi Mm-mm. proyek kepada anak, itu harus dijelaskan. Contoh, untuk mata pelajaran saya ya, tindakan sosial aja. Kita harus menjelaskan kepada siswa bahwa tindakan sosial itu apa, bahwa sosiologi itu apa, bahwa apa itu, kenapa tercipta sebuah masyarakat. Nah, kenapa individu dengan individu itu harus saling membutuhkan. Kenapa harus saling menghargai individu dengan masyarakat itu bagaimana? Eh, jadi di tindakan sosial itu saya harus ceramah dulu, Bu, memangnya. Nah, Ya, kebetulan pada saat itu saya menyampaikan materi. menyampaikan itu. Ya, Nah, mungkin beliau itu pas lewat itu, pas saya menyampaikan materi, belum PPT-nya itu belum saya on kan sampaikan. gitu. Ya, jadi Oh, eh, sepertinya memang Bu pengawasnya itu melewati seandainya, sesi. ya, seandainya Bu pengawas itu 2 jam bersama saya, Mungkin mungkin paham. paham seperti itu. Nah, Jadi iya, betapa pentingnya ceramah itu di awal materi, kan seperti itu. betul. Iya, Baru kita apa itu tayangkan video atau materinya bagaimana cara nanti iya, mengeksplor kepada murid, nanti bagaimana apa itu LKPD-nya itu kita bagikan seperti itu. ya ibaratkan Bu, kalau kita masak aja kan harus nyuci yang mau dimasak dulu. Nah, nggak langsung Nyuci sayur nyemplung-nyemplung ya, nggak Bu ya? langsung nyemplung. Nah, mungkin kan metode ceramah kan ya seperti itu ya Bu ya pentingnya. Iya, iya. Kita mau masak sayur, kita cuci dulu, kupas dulu, itu proses ceramah. Habis itu nanti Ya,
kalau sudah siap berarti kita masukkan, kita tampilkan PPT-nya kan mungkin seperti itu. Ya, Nah, ya, jadi dari yang kita sampaikan, kita diskusikan ini Bu Lulu itu sudah punya gambaran ya nanti mana mau menyelesaikan masalahnya, sudah merasa perasaannya lega, ngoten nggih. ya, sudah Bu. Nanti Alhamdulillah. saya siap me- eh, menghadap kepala sekolah kalau perlu ke Bu pengawasnya. Siap, semangat Bu Lulu. Pokoknya Bu Lulu top harus tetap semangat. Idenya, inovasinya Ya, harus terus dikembangkan. Jadi nanti ya, punya Bu. dasar-dasar yang kuat. Nah, Ya, semoga besok ketika Bu Lulu menghadap kepala sekolah, menghadap pengawas, mendapatkan hasil yang positif, mendapatkan support sehingga Bu Lulu terus bisa berkreasi. Nah, amin, sharing amin, amin. sharing kita Ya, malam ini terima kasih ya Bu alhamdulillah. Ria malam ini ya. Iya, siap. Terima Terima kasih sekali kasih. saya Sama-sama. jadi apa itu lega sekali. Saya tadi yang tadinya murung dan sekarang Sudah punya wis ada gambaran. jalan keluar lagi untuk besok. Iya, Oke. pokoknya tetap semangat. Selalu pasti ada Ya, jalan untuk berkarya dan harus berkreasi. Baik, ya, ya oke. Bu. Bu Lulu, malam ini kelihatannya ini kita juga masih banyak tugas. Sampai ketemu besok juga di tempat Oke, kerja juga ya, Bu ya. ya. Terima Ya, kasih ya Bu Ria ya. semangat-semangat. Ya, Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.